warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Isnini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hania dengan NIS 30202173. Di sini saya akan mereview tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Banyak sekali para pendapat atau para ahli mengemukakan tentang klasifikasi media pembelajaran ini. Termasuk diantaranya ada Nana Sujana, kemudian Heinrich tahun 1996, kemudian yang terakhir ada Rusman dan kawan-kawan tahun 2012. Baiklah, yang pertama itu pendapat Nana Sujana yang beliau mengklasifikasikan media menjadi dua jenis media. Pertama itu ada media dua dimensi seperti media grafis, gambar, foto, grafik, bagan, poster, kartun, dan komik. Kemudian yang kedua itu media tiga dimensi seperti dalam bentuk model padat atau solid, model menampung, model susun, model kerja, dan sebagainya. Kemudian pendapat yang kedua itu ada menurut Heinrich tahun 1906, dia mengklasifikasikan media menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah media yang tak diproyeksikan atau non-project media, seperti realia atau benda nyata berupa ChatOS, kemudian model, bahan grafis, dan display. Kemudian yang kedua, media yang diproyeksikan atau project media, seperti overhead, transparansi atau OHT, dan slide suara. Kemudian yang ketiga ada media audio seperti kaset dan audio compact disc atau audio SD. Kemudian yang keempat ada media video yang dapat memanipulasi waktu dan ruang jika objeknya tidak ada. Kemudian yang kelima itu ada media berbasis komputer seperti tutorial, praktek dan latihan, permainan, simulasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir itu ada multimedia kit yang bertujuan untuk pembelajaran suatu topik tertentu yang dilengkapi dengan modul atau lembar kerja modular. Kemudian pendapat yang terakhir menurut Dusman DKK tahun 2012, beliau mengungkapkan beliau membagi menjadi berdasarkan sifat, jangkauan, dan teknik pemakaiannya. Yang pertama itu berdasarkan sifat. Jika ditinjau berdasarkan sifat, itu media digolongkan atau dimasukkan ke dalam media auditif. Media auditif ini adalah media yang hanya dapat didengar saja. Sedangkan media yang kedua itu ada media visual yang hanya dapat dilihat saja. Sedangkan yang terakhir itu ada media audio visual. Selain dia mengandung unsur suara, dia juga mengandung unsur gambar. Kemudian berdasarkan jangkauan. Jika ditinjau menurut berdasarkan jangkauan, media dimasukkan ke dalam media yang memiliki daya yang liput yang luas dan serentak, serta media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir, jika ditinjau dari teknik, media dimasukkan kepada media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Karakteristik pemilihan media pembelajaran. Di antaranya ada yang pertama media grafis yang memiliki karakteristik seperti bersifat konkret, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, kemudian dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan pada tingkat usia berapa saja, dan mudah mendapatkannya serta menggunakannya. Kemudian ada media audio, dapat atau mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, pesan dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dapat mengatasi masalah kekurangan guru dan sifat komunikasinya hanya satu arah. Kemudian media proyeksi diam, yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, cara penyampaiannya mudah atau praktis, dan penyajiannya berada dalam kontrol guru. Pemilih media pembelajaran. Yang pertama itu ialah menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media tersebut media pembelajaran atau pesan pembelajaran atau pesan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sebagai alat bantu. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan tujuan pembelajaran, baik bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat ada menentukan jenis media yang sesuai jenis tujuan yang akan dipertimbangkan. Dan yang terakhir, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih ada kendala. Penggunaan media yang tepat akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan pemahaman siswa. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Dan apabila ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan, bisa hubungi email saya fatimahania25@gmail.com atau melalui Instagram saya, Fania Alkaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.